Anda kembali bersama kami di Top News. Pemirsa, 15 warga negara asing asal China mengamuk, menyerang 4 prajurit TNI dan merusak 2 kendaraan milik perusahaan tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri atau SRM. Pihak perusahaan menyebut 15 WNA China itu merupakan bekas pekerja PT SRM manajemen lama. Benarkah ulah tenaga kerja asing itu merupakan bentuk ancaman terhadap eksistensi dan kewibawaan negara? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi? Beginilah keributan yang terjadi antara 4 prajurit Batalion Zipur 6 Satya Dikdaya dengan 15 warga negara asing asal Cina yang berujung pada penyerangan oleh para WNA asal Cina itu terhadap anggota TNI yang disertai perusakan. Peristiwa ini terjadi di kawasan pertambangan emas milik PT Sultan Rafli Mandiri atau PT SRM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada Minggu 14 Desember 2025. Penyerangan dan perusakan yang dilakukan 15 WNA asal Cina itu bermula saat 4 prajurit yang tengah melakukan latihan dalam satuan mendapat laporan dari Satpam PT SRM terkait aktivitas drone di wilayah tambang emas. Para prajurit TNI kemudian melakukan pengejaran dan mendatangi titik lokasi operator drone dan mendapati 4 WNA asal Cina tengah mengendalikannya. Keempat prajurit TNI pun langsung menginterogasi 4 WNA asal Cina tersebut. Namun ketika itu tiba-tiba muncul 11 WNA asal Cina lainnya yang langsung menyerang 4 prajurit TNI dengan senjata tajam, airsoft gun, hingga alat setrum. Menghadapi kondisi yang tidak berimbang dan mengancam keselamatan, keempat prajurit TNI itu memilih mundur ke area perusahaan demi menghindari eskalasi konflik terbuka. Akibat amukan 15 WNA asal Cina itu, 2 kendaraan perusahaan mengalami kerusakan berat. Tak lama berselang, petugas imigrasi Ketapang dan TNI Kodam 12 Tanjung Pura menangkap 15 WNA asal Cina itu dan membawa ke kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Ketapang. Belasan WNA asal Cina itu langsung diperiksa terkait izin tinggal serta kepatuhan hukum. Mungkin bahwa mereka sedang menjalankan pemeriksaan para WNA ini di imigrasi. Karena imigrasi Pontianak juga datang, imigrasi pusat pun juga ikut hadir di Ketapang. Jadi mereka sedang dilakukan pemeriksaan. Sementara usai kejadian, PT SRM melaporkan 15 WNA Cina itu ke Polda Kalimantan Barat. Perusahaan tambang emas ini membawa bukti berupa foto dan video penyerangan dan perusakan yang diduga dilakukan ke 15 WNA asal Cina tersebut. PT SRM meminta polisi dapat mengusut tuntas serta menindak tegas para pelaku penyerangan dan perusakan tersebut. Perlu tegaskan bahwa kami sangat menyayangkan tindakan tersebut dan kami berharap kepada kepolisian daerah Kalbar untuk mengusut tuntas pelaku ini. Dan kami juga menyayangkan tindakan tersebut yang dilakukan oleh warga negara asing kepada aparat kita. Dan kami juga turut prihatin atas kejadian tersebut. Dan kami meminta maaf atas kejadian tersebut kepada pimpinan-pimpinan TNI. Gara-gara ulah warga negara asing, mereka menjadi korban. Terkait laporan hukum yang dilakukan PT SRM, Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 12 Tanjung Pura Maijen TNI Jamal Lulail mengatakan penanganan pidana berada di ranah kepolisian. Pihak Kodam 12 Tanjung Pura sendiri hanya melakukan pendampingan terhadap 15 WNA asal Cina itu saat diperiksa imigrasi serta kepolisian. Kemudian dari kepolisian itu khusus meriksa tentang tindakan anarkis, penyerangan dan perusakan. Jadi memang ada sejalan. Satu mengecek keimigrasiannya, mungkin mereka situ untuk apa dan sebagainya. Kemudian kepolisian juga sudah. Kalau kami sifatnya yang mendampingi saja, ya, kami mendampingi. Ada beberapa orang yang kita utus ke sana dari Paskop, kemudian ada dampingi juga di sana. Dia yang mendampingi untuk kegiatan itu. Tapi untuk pengambilan atau pemeriksaan segala macam itu diserahkan ke bagian imigrasi. Kemudian untuk kasusnya penyerangan dan sebagainya itu diatasi oleh Polda Kalimantan Barat. Itu dalam proses, ya, mereka dalam proses. Hasilnya seperti apa ya kita tunggu saja nanti seperti apa
hasil dari pemeriksaan baik dari imigrasi maupun dari dari kepolisian dalam ini Polda Kalimantan Barat. Lalu siapa sebenarnya 15 WNA asal Cina yang berada di area tambang emas PT SRM? Ke-15 WNA asal Cina itu ternyata bekas pekerja PT SRM manajemen lama. PT SRM sendiri saat ini telah mengalami perubahan struktur kepemilikan dan manajemen yang sah secara hukum. Manajemen yang baru disebut tidak pernah memberikan persetujuan, penugasan, maupun izin kepada tenaga kerja asing untuk bekerja atau melakukan aktivitas operasional di lingkungan perusahaan. Memang kami perlu tegaskan juga bahwa kami di sini adalah direksi baru PT Sultan Rapi Mandiri yang sebelumnya telah dipekerjakan oleh manajemen lama untuk menjamin terhadap 15 orang ini. Setelah kami melakukan peralihan kepengurusan, merubah susunan direksi dan komisaris perusahaan, tentu kami memberitahukan kepada instansi-instansi terkait terhadap kepengurusan kami di bawah kepemimpinan Pak Firman. Nah inilah Pak Di Firman selaku Direktur Utama PT Sultan Rapi Mandiri. Kemudian kami bersurat kepada imigrasi untuk membatalkan penjaminan terhadap WNA yang kami disinyalir, gitu loh kan. Imigrasi ini tidak mengetahui, kami juga tidak mengetahui karena dari manajemen lama itu tidak pernah ada laporan terhadap pertanggungjawaban perusahaan dalam merekrut atau mempekerjakan karyawan asing, gitu. Dan kami sudah layangkan surat penjaminan pembatalan ke imigrasi pada tanggal 17 Oktober. Namun sampai detik ini belum juga dilakukan pemrosesan. Kira-kira gitu. Di sisi lain, amukan 15 WNA asal Cina yang merusak dan menyerang 4 prajurit TNI memicu kekhawatiran luas. Tidak hanya menyebabkan kerugian fisik, kejadian tersebut dianggap telah melecehkan martabat aparat negara dan keutuhan kedaulatan Republik Indonesia di wilayah sendiri. Pengamat militer dan co-founder Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi mengatakan insiden ini bukan pelanggaran hukum biasa dan sudah masuk pada bentuk ancaman terhadap eksistensi dan kewibawaan negara. Menurut saya ya wajar juga jika kemudian pihak TNI kemudian bertindak terhadap pengoperasian drone tersebut ya, karena bagaimanapun tentu di kawasan latihan TNI tentunya harus steril dari pantauan pihak eksternal atau pihak yang tidak berkepentingan kan seperti itu. Mas Fahmi, apakah artinya ulah warga negara asing Tiongkok ini sebagai bentuk pelecehan terhadap aparat negara dan mengancam wibawa dan kedaulatan NKRI? Oh iya, jelas ya. Saya kira ini menunjukkan tadi ya, kesengajaan, kesiapan untuk bertarung gitu ya. Seragam TNI kalau kita katakan mereka panik kemudian tidak mengenali bahwa yang diserangnya adalah TNI, saya kira itu juga aneh ya. Seragam TNI kan sangat distinktif ya, mereka jelas bisa dikenali gitu. Kalau ada statement tidak tahu ya, saya kira itu kecenderungan untuk menutupi kesalahan fatal, dan ini juga menyingkap bahwa ada budaya kerja di lokasi tambang yang saya kira itu bertendensi membahayakan keselamatan aparat dan stabilitas kawasan. Padahal kalau kita tahu kawasan tambang ini kan termasuk objek strategis, objek vital gitu ya, dan mesti dipastikan keamanannya dan tindakan kekerasan yang tidak sah gitu kan mestinya juga tidak dapat dibenarkan gitu ya. Keberadaan tenaga kerja asing asal Cina di berbagai proyek strategis nasional selama ini memicu ketegangan sosial. Kasus di tambang emas PT SRM dianggap bentuk akumulasi persoalan yang selama ini tidak ditangani secara komprehensif. Karena itu negara tidak boleh bersikap lemah terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan WNA. Penegakan hukum harus dijalankan secara tegas.
transparan, dan tanpa kompromi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.